Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara kerja Salesforce. Nah, tapi jangan lupa diklik tombol subscribe dan like-nya ya, supaya saya tetap bersemangat membuat YouTube lagi. Apa itu surveyor? Terutama di leasing ya. Surveyor itu adalah orang yang menganalisa, menyurvei, dan sekaligus memberi rekomendasi kepada perusahaan pembiayaan. Misalkan ada pengajuan dari dealer. Biasanya kan persyaratan pengajuan pertama itu fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Langsung di polling ke surveyornya. Misalkan saya yang akan menyurveinya. Sebagai surveyor, pertama harus bisa menganalisa data. Yang kedua harus bisa menganalisa kondisi, yang ketiga kondisi rumah, yang ketiga harus bisa menganalisa konsumennya itu sendiri. Dari pertama kita menerima pollingan dari dealer, data atas nama si A, kartu keluarga dicek terlebih dahulu sebelum kita berangkat survei. Pollingkan ke analis kita. Pengecekan data biasanya itu menunggu beberapa jam ataupun paling lambat 1 hari. Analis kita mengatakan oke, data si konsumen itu bagus, berangkat survei, atau bisa juga kita janjian dulu telepon atau WA ke konsumen kapan ada di rumah dan kapan siap disurveinya gitu ya. Jam 5, ya udah Pak, dipersiapkan aja persyaratannya. Misalkan persyaratan apa? Ya seperti KTP, KK, sebutin aja persyaratan yang biasanya dibutuhkan oleh leasing ya. Setelah itu misalkan kamu udah berangkat ke rumah konsumen jam 5 tersebut. Nah, di situ sebelum kamu sampai ke rumah 100 meter atau 200 meter lagi nyampe ke rumah, kamu harus cek link. Apa itu cek link? Yaitu cek lingkungan ya. Tanya ke kiri kanan rumah. Misalkan kamu mampir dulu ke warung, menanyakan, Pak, mohon maaf, saya mau nanya kalau rumahnya si A, misalkan di mana ya? Oh, si A itu di situ, Pak. Misalkan 200 meter lagi, pas ada perempatan jalan, misalkan di depannya. Setelah itu, kamu tanya lagi tukang warung. Biasanya kalau orang sudah kenal, pasti memberikan informasinya. Misalkan dia bekerja di pabrik anu, misal. Oh gitu ya Pak. Kalau di rumahnya itu tanya aja apa-apa yang akan dipertanyakan kepada konsumen gitu. Jadi kalau misalkan mendapatkan informasi pertama dari warung tadi, kamu jalan lagi untuk menuju rumahnya. Nah, di situ misalkan ada orang, kamu berhenti lagi, tanyain lagi, Pak, kenal sama si A nggak? Oh, kenal. Oh, di situ tuh rumahnya. Yang kerjanya, misalkan dia kerja di PT Indah Makmur, misalkan. Kamu balikin, jangan yang kerja di PT Indah Makmur bukan ya. Tapi kamu ngomong, Pak, kenal si A nggak? Yang jualan gorengan. Nanti biasanya orang yang kamu tanya itu ngomong jujur. Oh, bukan Pak, bukan jual gorengan misalkan. Dia mah bekerja, kerja ya. Kesehariannya gimana Pak? Biasanya nyeritain lah kalau rekan teman ataupun tetangganya tahu, biasanya cerita dia sedikit atau banyaknya gitu ya. Nah, setelah kamu sampai ke rumah, kamu harus bisa menganalisa kondisi rumahnya ya. Kondisi rumahnya gimana? Kalau misalkan lihat dari kondisi bangunan rumahnya, ruang tamunya gimana, perlu kamu lihat kondisi kamar mandinya. Tapi jangan disengaja-sengaja, Pak saya mau lihat, Pak saya mau lihat. Jangan ya, itu nggak sopan, tapi perhatikan aja gitu ya. Nah, setelah itu ketemu sama orangnya, salaman, nah masuk, biasa aja. Pak, saya mau survei ke sini dari leasing, misalkan dari leasing Indah Makmur, Bapak ada pengajuan sepeda motor misalkan. Oh iya Mas. Nah, setelah itu ngobrol dulu, basa-basi, sudah ya agak panjang kali lebar ngobrolnya. Minta persyaratannya. Pak, minta tolong untuk persyaratannya seperti KTP, kartu keluarga, rekening listrik, slip gaji, dan lain sebagainya. Suruh dikeluarin yang aslinya ya. Kamu juga harus bisa menganalisa datanya, KTP keluarga dan lain sebagainya itu asli ataupun palsu ya. Setelah kamu menganalisa data, nah kan biasanya mengisi map, sambil mengisi map
kamu ngobrol, tanya jawab, tapi jangan terlalu formal ya. Sambil ngobrol, sambil tanya gitu. Emang di sini sudah berapa tahun, Pak? Misalkan. Oh, di sini saya udah lama. Oh, dari lahir dong. Nah, kan gitu. Oh iya, saya dari lahir di sini. Berarti kan orang itu orang pribumi asli. Nah, kalau misalkan kontrakan, emang di sini udah berapa tahun, Pak? Misalkan, oh dari lahir, Mas. Wah, orang ini rumahnya rumah kontrakan kan gitu. Nah, di situ kamu harus menganalisa data, terus menganalisa kata-katanya, apa benar, apa bohong konsumen kita itu kan jawabannya. Nah, setelah itu bila perlu kamu pura-pura ke kamar mandi untuk melihat kamar mandinya, ruangan tengah rumah itu mau misalkan berantakan, acak-acakan, wah biasanya itu pembayarannya juga berantakan ya. Tapi kalau misalkan rumahnya rapi, tertata, kamar mandinya juga tertata rapi, itu biasanya menunjukkan orang itu baik gitu ya, bisa melakukan pembayaran tepat waktu atau tidak banyak berbohongnya gitu ya. Setelah itu lihat ketika kamu survei ke rumahnya konsumen, ada nggak suami atau istrinya. Nah, kalau misalkan tidak ada, kamu harus waspada juga ya. Kalau bila perlu kamu tanyakan, Pak ini si ibu kemana ini? Kok sepi di rumah misalkan. Oh dia kerja nih. Emang kerja di mana Pak si ibu? Misalkan di PT Indah Kiat, pulang jam berapa emang Pak? Oh dia mah pulangnya malam. Waduh, gimana ya kan? Biasanya kan di map itu ada tanda tangan persetujuan suami. Nah, arahin ke situ. Soalnya ini harus ada tanda tangan si istri, Pak. Jadi kapan nih si ibunya bisa tanda tangan misalkan? Kapan ya? Waduh, ini mah Pak, minta dibantu aja misalkan. Soalnya istri saya mau pulang malam. Nah, kamu harus curiga juga ya. Takutnya si konsumen kamu mau kredit motor tanpa ada persetujuan si istrinya. Nah, di situ kamu harus bisa melobi si bapaknya supaya gimana caranya si ibu itu bisa tanda tangan ya. Jangan mau kamu diperalat sama si konsumen kamu. Biasanya gitu. Apa lah, minta dibantu aja tanda tangan istri mah misalkan gitu ya. Nanti saya kasih dah buat uang surveinya, harus hati-hati ya di situ. Tuh kamu harus bisa, waduh, wah gimana ya? Soalnya harus foto juga istri bapak misalkan gitu aja. Pintar-pintar kita lah gimana supaya si konsumen itu bisa menghadirkan si istrinya seperti itu ya. Setelah itu, aduh ini gimana ya Pak? Kalau misalkan udah tanda tangan istri, si istri itu apakah dia benar-benar menyetujui atau karena terpaksa ya. Biasanya kelihatan dari raut muka ataupun dari cara dia menyambut kita ramah apa enggak. Kalau misalkan baru ketemu kita aja manyun aja, diam aja, terus suruh tanda tangan susah banget. Hati-hati ya ketika kamu survei kayak gitu. Itu biasanya istri dipaksa ya untuk menyetujui. Takutnya itu motor si konsumen kamu cuma memanfaatkannya. Takutnya nanti bayar angsurannya susah. Kalau sudah bayar angsurannya susah, kita tagih misalkan si bapaknya itu nggak ada, terus kita tagih ke istrinya, biasanya istrinya malah lebih marah kepada kita. Terus siapa kamu mau ACC? Saya aja kepaksa. Saya nggak mau tanggung jawab. Nah, biasanya gitu. Jadi si istrinya nggak mau bertanggung jawab. Si konsumennya ada di situ. Kalau si konsumennya udah pergi, udah kabur misalkan ataupun cerai, kita tidak bisa menuntut apa-apa kepada si istri. Bisa, tapi takutnya si istri itu nggak mau benar-benar nggak mau bayar karena pengambilannya terpaksa juga. Ya, misalkan bawa lembaga atau bawa pengacara malah nuntut balik kita ya. Jadi ketika kamu survei, data harus komplit, analisa rumahnya jeli, analisa si konsumennya juga harus jeli, menganalisa datanya juga harus jeli, dan jangan lupa kamu harus cek lingkungan ya. Gimana nih, ragu apa enggak? Nah, biasanya kalau hati kamu yang surveinya aja sudah ragu, pembayarannya nggak bakalan benar ya. Kita lihat dari analisa kita itu udah tidak meyakinkan, hati kita ragu, pembayarannya juga
susah ya, semaunya si konsumen bisa jadi, atau malah celakanya konsumen itu nggak mau bayar, apa motornya dihilangin gitu ya. Yakin dulu kalau kamu survei itu benar-benar yakin nggak. Kalau udah yakin, baru data sama map kamu taikin ke pihak analisnya gitu ya untuk diproses. Segitu dulu dari saya, dan jangan lupa kalau kamu ingin mahir menjadi surveyor, itu saya sudah tuangkan di dalam ebook. Diklik aja linknya di bio ya. Ebook ini sudah sangat lengkap dan sudah saya tuangkan pengalaman saya selama 10 tahun menjadi surveyor dan bekerja di dunia leasing ya. Jangan lupa di-like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar ya. Gitu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.